Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di penghujung tugas kita pada sehingga kita dapat melakukan post conference dan sebelum dioverkan pada shift berikutnya. Baiklah, langsung saja kita dengarkan laporan dari tim A dan tim B. Kita mulai dulu dari tim A untuk laporannya. Silakan kepada perwakilan. Terima kasih kepada Bu Karu. Baiklah, evaluasi kegiatan pada hari ini. Jadi jumlah awal shift pada pagi hari ini sebanyak 2 orang. Pasien pulang tidak ada, pasien rujuk tidak ada, pasien pindah ruangan tidak ada, dan pasien baru tidak ada. Adapun untuk mendengarkan laporan pasien, untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada pelaksana. Yang pertama kepada Pramina, saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada Pak Tim. Di sini saya akan melaporkan hasil implementasi pada pagi hari sampai siang hari ini. Identitas klien nilainya R, umur 56 tahun, tanggal masuk 11 Januari, tanggal perkajiannya 14 Januari, diagnosa medis untuk pedis plus DM tipe 2. Kemudian diagnosa untuk perawatannya nyeri akut dan gangguan integritas kulit dan jaringan. Adapun implementasi yang sudah dilakukan yaitu mengidentifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri klien, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri dan verbal klien, memberikan teknik non farmakologi untuk mengurangi rasa nyeri klien, memonitor efektivitas analgesik klien. Adapun evaluasi yang didapat, klien mengatakan masih terasa nyeri di area kaki kanan. Klien mengatakan skala nyerinya 6. Untuk objektifnya, klien tampak meringis. Hanya masalah nyeri akut teratasi sebagian. Untuk intervensinya dilanjutkan dengan manajemen nyeri. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, implementasinya memonitor karakteristik luka klien, memonitor tanda-tanda infeksi pada luka klien, membersihkan luka dengan cairan NaCl, kemudian membersihkan jaringan nekrotik dan mengganti balutan klien. Namun evaluasi yang didapat, klien masih mengeluh nyeri di area luka. Klien mengatakan lukanya berbau dan keluar pus. Untuk objektifnya luka tidak membaik dan masih ada cairan. Hanya masalah gangguan integritas kulit teratasi sebagian dan intervensinya dilanjutkan dengan perawatan luka. Baik, sekian pelaporan saya pada siang hari ini. Saya lanjutkan kepada perawat medis. Baiklah, saya akan melaporkan laporan hasil pada ini yang bernama Tuan I dengan umur 55 tahun dengan diagnosa medis hernias scrotalis pre-op. Di sini diangkat diagnosa yaitu nyeri akut dan anxietas. Untuk diagnosa nyeri akut sendiri, di mana dilakukan implementasi berupa mengidentifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon verbal, memonitor pemberian efek samping analistik, lalu pemberian terapi non farmakologi, memfasilitasi istirahat dan tidur, menjelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, lalu menciptakan suasana nyaman dan berkolaborasi pemberian analisis. Untuk evaluasinya sendiri itu masih menyimpan nyeri pada area dada bawah dan skrotum, lalu nyeri seperti tertutup tusuk, skala nyeri 4, dan nyeri membarat ketika batuk, bersin, dan mengedang. Untuk objektifnya sendiri itu pasti nampak malignis dan pasti nampak gelisah. Untuk asesmennya sendiri masalah belum teratasi. Untuk P-nya intervensi dilanjutkan dengan pemberian analgetik. Lalu untuk diagnosa yang kedua itu ansitas berhubungan dengan krisis situasional, di mana implementasi yang dilakukan itu memonitor tanda-tanda ansitas, menciptakan suasana terapeutik yang menumbuhkan kepercayaan, menemani pasien untuk mengurangi kecemasan, menjelaskan prosedur diagnosis, pengobatan, dan prognosis, menunjukkan menggunakan perasaan dan persepsi, mengajarkan teknik relaksasi. Untuk evaluasinya sendiri itu pasien menyatakan khawatir dan takut menjalankan operasi. Untuk O-nya pasien tampak gelisah. Untuk A-nya masalah teratasi sebagian dan B-nya intervensi dilanjutkan dengan teknik relaksasi. Mungkin itu saja pelaporan pada pagi, dikembalikan kepada Kapten.
terima kasih kepada perawat nyeri. Berarti saya evaluasi jumlah aktivitas keperawatannya 59 aktivitas, masalah teratasi tidak ada, masalah yang belum teratasi ada 4, aktivitas terlaksana 24, aktivitas tidak terlaksana 35. Ada tambahan lagi dari kedua perawat? Tidak ada. Cukup. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Bu Karu. Terima kasih kepada perawat Dato yang sudah menyampaikan juga. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada perawat pelaksana, apakah masih ada kendala dalam perawat sebelumnya? Terima kasih ya. Dan selanjutnya dari Kapolda silakan untuk melaporkan hasil evaluasi yang keperawatan. Terima kasih kepada Karu. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pasien yang ada di BNB, yaitu jumlah pasien cuma 5 orang, tidak ada pasien masuk dan tidak ada pasien yang pulang. Untuk jumlah tingkat ketergantungannya yaitu pengertian 5. Nah, untuk lebih lanjutnya dipersilakan kepada dua pasien masuk untuk memaparkan kasusnya yang dimulai dari Kawadala. Terima kasih Katim. Ini pelaporan saya yaitu menyanyi usia 59 tahun dengan diagnosa medis dengan patella post rekonstruksi koris dengan diagnosa keperawatan dari akut dan gangguan mobilitas fisik. Untuk implementasi yang telah saya lakukan yaitu mengkaji lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas, dan respon nyeri, memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, memberikan analgesik, memonitor TTP, dan menjelaskan prosedur terapi. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan nyeri berkurang, skala nyeri menjadi 3, pasien tampak masih ada sedikit meringis, tanda-tanda vital dalam batas normal, masalah teratasi, intervensi dihentikan, dan rencana pulang besok. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, implementasi yang dilakukan yaitu mengkaji keluhan nyeri, monitor kondisi umum selama mobilisasi, membantu mobilisasi dengan alat bantu, membantu mobilisasi dini, dan mengajarkan duduk di tempat tidur. Pasien mengatakan kakinya masih nyeri dan takut apabila digerakkan. Mobilisasi dibantu oleh keluarga dan perawat. Masalah transaksi sebagian, intervensi dilanjutkan yaitu mengajarkan mobilisasi secara mandiri. Mungkin sekian dari pelaporan dari saya. Selanjutnya perawat Adi. Baiklah, di sini saya akan melaporkan pasien dengan nama Tuan D, umur 67 tahun, dengan laki-laki. Dari rawatan yang kedua, diagnosa medisnya traumatik, amputasi gigi 5 tilis. Diagnosa perawatannya dari akut dan gangguan mobilitas fisik. Untuk implementasi diagnosa yang pertama yaitu melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Yang kedua, monitor efektif penggunaan analgesik. Yang ketiga, mengajarkan teknik distraksi untuk mengurangi nyeri. Yang keempat, memberikan analgesik sesuai yang disarankan oleh dokter. Yang kelima, berikan posisi yang nyaman. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan masih nyeri, pasien mengatakan nyeri skala 3. Pasien tampak tidak bisa lagi untuk evaluasi TTP-nya normal, masalah teratasi, intervensi dihentikan. Untuk diagnosa yang kedua, implementasinya yaitu kaji adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, kaji toleransi fisik melakukan ambulasi, monitor kondisi umum selama melakukan ambulasi, mengklasifikasi risiko ambulasi dengan alat bantu atau kruk, menjelaskan tujuan mengamankan prosedur ambulasi, menganjurkan pasien untuk melakukan ambulasi dini, ajarkan teknik ambulasi yang aman, jelaskan prosedur dan tujuan ambulasi dengan atau tanpa alat bantu. Untuk evaluasinya, pasien mengatakan gerakan masih terhambat, pasien mengatakan belum terbiasa dan menggunakan kruk. Pasien untuk mobilisasi sendiri masih dibantu oleh perawat atau keluarga. Di sini masalahnya belum teratasi, intervensi dilanjutkan yaitu dengan edukasi penggunaan kruk. Jadi mungkin itu saja pelaporan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh perawat dari. Baik, saya akan melaporkan pasien dengan corona. Yang pertama yaitu Tuan AM, usia 25 tahun, perawatan 5 hari dengan diagnosa medis post trombektomi repair vascular akut di iskemik bed 4. Diagnosa perawatan yaitu nyeri akut dan gangguan mobilitas fisik. Terakhir implementasi yang sudah saya lakukan, yang pertama adalah mengidentifikasi lokasi, karakteristik, frekuensi, klasifikasi nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi respon nyeri non verbal, mengidentifikasi
faktor yang memperberat nyeri, mengajarkan terapi penghilang nyeri farmakologis, memantau tekanan vital, dan dari kolaborasi pemberian analgetik. Ada evaluasinya, kalian mengatakan masih merasakan nyeri dengan skala 4, nyeri hilang timbul dan seperti ditusuk-tusuk. Observasinya kalian tampak meringis, tekanan vital, tekanan darah 120/80, nadinya 100 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit, suhunya 3,2 derajat Celcius. Masalah terkasih sekalian intervensi lanjutan yaitu manajemen nyeri. Untuk diagnosa kedua, implementasi yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi adanya nyeri dan keluhan fisik lainnya, mengidentifikasi toleransi fisik memulai pergerakan, kemudian memonitor kondisi imun selama melakukan pergerakan, memfasilitasi ada tidak mobilisasi dengan alat bantu, mobilisasi pasien untuk mobilisasi dengan alat bantu, kemudian melibatkan keluarga untuk membantu pergerakan lain. Evaluasinya tidak ada, observasinya keadaan lemah, tidak tes 2 detik, kalian berbaring, melakukan latihan row. Masalah mobilisasi fisik belum diatasi, intervensi lanjutan yaitu melakukan row. Terima kasih, saya lanjutkan kepada perawat Sani. Terima kasih kepada perawat Dami. Baiklah, evaluasi pada pasien saya pada hari ini yaitu pertama Yunade, 52 tahun, dengan diagnosa hemoroid internal grade 4 dengan trombosis plus ahad hemoroidalis post hemoroidectomy. Dengan diagnosa keperawatan yang pertama itu nyeri akut dan yang kedua yaitu gangguan rasa nyaman. Tindakan yang telah saya lakukan yaitu identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri, identifikasi faktor yang memperberat nyeri, memberikan teknik non-farmakologis, fasilitasi istirahat dan tidur pasien, jelaskan penyebab munculnya nyeri, identifikasi riwayat alergi obat, identifikasi kesesuaian analgesik dengan tipe keparahan nyeri, memonitor tanda-tanda vital, menjelaskan efek terapi dan efek samping dari obat analgesik. Evaluasi yang didapatkan, S-nya pasien mengatakan nyeri sudah mulai berkurang, pasien mengatakan skala nyeri 4, O-nya pasien tampak mulai tenang, pasien tampak bisa melakukan terapi non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, pasien tampak patuh meminum obat yang diberikan. Tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Masalah teratasi sebagian dan dilanjutkan intervensi dengan manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Diagnosa yang kedua yaitu gangguan rasa nyaman dengan intervensi terapi relaksasi dan pengaturan posisi. Tindakan yang telah saya lakukan yaitu identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, identifikasi teknik relaksasi yang pernah efektif digunakan, melakukan tanda-tanda mencek tanda-tanda vital, monitor respon terhadap terapi relaksasi, ciptakan lingkungan tenang, jelaskan tujuan manfaat batasan dan jenis relaksasi, anjurkan posisi yang nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi, anjurkan sering anjurkan kepada pasien untuk mengulangi atau melatih teknik yang telah dipilih, lalu demonstrasikan latih teknik relaksasi, lalu monitor oksigenasi sebelum dan sesudah mengubah posisi dan tempatkan pada posisi terapeutik. Evaluasi yang didapatkan yaitu S-nya pasien mengatakan bisa melakukan teknik relaksasi dengan baik, O-nya pasien tampak bisa melakukan terapi relaksasi, pasien tampak lebih tenang dan rileks, pasien bisa menjawab dengan benar manfaat terapi relaksasi. Masalah teratasi dan intervensi dihentikan. Untuk pasien yang kedua yang saya kelola yaitu Tuan AS, umur 68 tahun dengan diagnosa utuh pedis sinistra plus DM post eksisi. Diagnosa keperawatan yang saya angkat yaitu nyeri akut dan diagnosa kedua gangguan integritas jaringan. Untuk diagnosa pertama, intervensi yang dilakukan yaitu manajemen nyeri dan pemberian obat analgesik. Yang dimana tindakan yang telah saya lakukan yaitu evaluasi identifikasi nyerinya, skala nyerinya, identifikasi respon nyeri, identifikasi faktor yang memperberat nyeri, lalu mengajarkan teknik non-farmakologis, memfasilitasi istirahat dan tidur pasien, lalu jelaskan identifikasi riwayat alergi obat, identifikasi kesesuaian jenis analgesik dengan tipe keparahan nyeri, lalu melakukan monitor tanda-tanda vital. Evaluasi yang didapatkan yaitu pasien mengatakan masih merasa nyeri pada kaki kiri,
Pasien mengatakan skala nyeri 5. Pasien mengatakan sulit melakukan terapi non-farmakologis. O-nya pasien tampak meringis. Pasien belum tepat melakukan terapi non-farmakologis. Halnya masalah belum teratasi. Dengan intervensi dilanjutkan dengan manajemen nyeri dan pemberian obat analgesik. Untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan integritas jaringan, di mana intervensinya perawatan luka. Tindakan yang telah saya lakukan yaitu memonitor karakteristik luka, tanda-tanda infeksi pada luka, lepaskan balutan dan plaster secara perlahan, bersihkan dengan luka dengan cairan NaCl, dan terapkan teknik steril dalam melakukan perawatan luka. Mengubah posisi pasien setiap 2 jam, jelaskan tanda dan gejala infeksi, dan ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri. Evaluasinya, pasien mengatakan lebih enakan setelah lukanya dibersihkan. O-nya luka tampak bersih, pasien belum bisa melakukan perawatan luka secara mandiri. Hanya masalah belum teratasi dan intervensi dilanjutkan dengan pengajaran perawatan secara mandiri kepada pasien. Sekian, itulah pelaporan pasien saya kembalikan kepada Katin. Baiklah, terima kasih kepada Terasali. Dari pelaporan tadi dapat disimpulkan bahwa jumlah aktivitas keperawatan yang telah dilakukan yaitu 151 aktivitas. Untuk masalah yang teratasi ada 4, untuk masalah yang belum teratasi ada 6, aktivitas yang terlaksana ada 81 aktivitas, dan 60 aktivitas yang tidak terlaksana. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kawan ITIM B, apakah ada masalah dalam pelaksanaan asuhan tadi? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Syukurlah tidak ada ya. Kalau begitu saya kembalikan kepada kalian. Terima kasih kepada Dini untuk pelaksana. Jadi pasien kita dapat saya simpulkan masih 7 orang, tidak ada pasien pulang. 1 pasien dengan 6 total. Untuk seluruh dari tim A dan B keseluruhan diagnosanya ada 14 ya. Yang teratasi baru 10. Terus yang tidak diagnosa tidak teratasi ada 4 diagnosa. Jumlah intervensi keperawatannya ada 17, semuanya sudah dilakukan. Setelah itu untuk aktivitasnya masih 105 aktivitas yang terlaksana pada hari ini. Alhamdulillah proses perawatan kita yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Pak Tim dan para pelaksana. Sekian poskomer kita pada siang hari ini. Tetap jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Saya akhiri poskomer kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.